Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat 24. Di bawah perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngenggat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngenggat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau mendengar dan lebih dari itu mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali belajar dari kitab Injil Matius pasal 6. Tetapi hari ini pengajaran Yesus Kristus terkait tentang hal mengumpulkan harta. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kotong baca di pemperikop berarti kotong akan mengerti bahwa ini bagaimana Tuhan mengajarkan kotong untuk mengumpulkan harta. Tetapi kalau kotong baca baik-baik perikop serta isinya, kotong akan ditarik dengan sebuah pemikiran bagaimana Tuhan memberikan kotong sebuah pemahaman yang berharga tentang harta itu sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, omong tentang harta kotong pasti omong tentang finansial, omong tentang fisik barang, emas dan sebagainya. Tapi kalau kotong omong tentang harta, yang dimaksudkan Tuhan adalah berbicara tentang harta yang tidak dapat hilang, yang tidak dapat dicuri dan tidak akan karat. Apakah itu? Perbuatan yang baik, hati yang tulus, keikhlasan, hidup yang mau melakukan firman Tuhan. Itu adalah harta yang tidak akan pernah dicuri dan tidak akan pernah karat, tetapi membawa ketemu kepada surga yang dijanjikan Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saya berbicara seperti ini saya melarang Bapak Mama untuk bekerja, tidak. Saya mau bilang bahwa kotong harus mengingat bahwa setiap harta, setiap hal yang diberikan kepada kita itu sebagai bentuk kotong di mana kotong mengingat akan Tuhan.
Jangan sampai kita semakin diberikan kepercayaan, semakin diberikan kekayaan, semakin diberikan kecukupan, semakin diberikan apa yang kita inginkan, kita semakin tidak mengingat Tuhan. Kita hanya berfokus untuk mencari hal-hal tersebut. Kita semakin berfokus untuk bagaimana kita bisa lebih kaya, bisa lebih cukup, bisa lebih segala-galanya. Sedangkan semua itu berasal daripada Tuhan. Kita tidak lagi menuhankan ataupun Tuhan yang menciptakan kita, tapi kita menuhankan untuk pekerjaan yang menghasilkan uang bagi kita kehidupan. Yang kita anggap seperti itu. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau bilang kepada kita, Bapak serta saya secara pribadi, mari kita mengingat dan berfokus kepada apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Bukan soal mengumpulkan harta duniawi, tapi tentang bagaimana kita mengumpulkan harta sorgawi, yakni dengan melakukan apa yang menjadi keinginan dan perintah daripada Tuhan. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.